Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya. Coba ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Taki Hasani Bowo. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Negeri Yogyakarta dan sekarang sedang dalam semester 4. Ya. Ya, sebelumnya dengan Bapak Sinten gini. Pak Akit Wibowo. Oh, nggih. Ya, Bapak Akit Wibowo. Nah, pada hari ini saya akan mewawancarai Bapak Akit Wibowo mengenai tantangan yang sering Bapak hadapi dalam melakukan pengajaran di mata pelajaran IPS sebagai guru nih di SD pun di Bapak mengampuni Cokrokusuman. Cokrokusuman. Baik nggih, saya mulai mawon. Nah, yang pertama, bagaimana Pak Ahid sendiri merancang tujuan pembelajaran IPS saat di kelas untuk pembelajaran? Ya, untuk pembelajaran IPS tadi ya. Apa yang harus saya lakukan? Berarti saya harus merancang tujuan mengajar ya, dengan mengacu pada capaian atau CP, capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ya. Karena tujuan tersebut saya turunkan menjadi indikator ya yang lebih spesifik ya, agar sesuai dengan karakter siswa yang ada di kelas saya. Oh, ini berarti mengacu pada CP ya. Oke, yang kedua, bagaimana pendekatan atau model yang sering Bapak lakukan saat mengajarkan IPS di sekolah dasar? Ya, pendekatan yang saya lakukan itu saya tuh sering menggunakan pendekatan kontekstual ya, kontekstual teaching ya, and learning ya, dan menggunakan model yang namanya model problem based learning. Nah, itu karena IPS itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari daripada siswa itu sendiri. Oh, berarti lebih ke modelnya penyelesaian masalah pada siswa ya, gitu nih. Selanjutnya, bagaimana Bapak sendiri memilih atau menggunakan media pembelajaran saat IPS? Ya, media yang saya pilih ya kita sesuaikan dengan materi ya, dari materi dan kondisi siswa itu di kelas. Misalnya menggunakan video pembelajaran menggunakan peta atau kita menggunakan gambar ya pada peristiwa yang sesuai agar siswa itu lebih mudah untuk memahami daripada konsep yang abstrak. Oh, okay. Berarti disesuaikan dengan kondisi siswa ya, dalam membuat media pembelajaran IPS. Selanjutnya, apakah Bapak sendiri menyelesaikan desain pembelajaran dengan karakteristik siswanya sendiri? Ya tentu, karena saya itu menyesuaikan dengan tadi itu kemampuan dan minat daripada siswa itu sendiri. Untuk siswa yang aktif itu saya berikan belajar diskusi ya kelompok, sedangkan untuk siswa yang katakanlah masih pasif atau kurang aktif, maka akan saya berikan ya pendampingan yang lebih ya intens agar siswa itu lebih semangat di dalam belajarnya. Oh, gitu. Ya, selanjutnya sebelumnya di sini nanti akan ada 4 dimensi nggih. Tadi 4 pertanyaan pertama itu merupakan dimensi yang pertama mengenai desain pembelajaran IPS di sekolah dasar. Nah, sekarang lanjut untuk dimensi yang kedua, yaitu mengenai implementasi kurikulum pembelajaran IPS. Nah, yang pertama, kurikulum apa yang Bapak
sering gunakan saat pembelajaran IPS di SD sekolahnya Bapak? Ya, kita juga mengacu untuk kurikulum, karena kurikulum sekarang itu kan Kurikulum Merdeka. berpindah ya, cepet banget ya. Sekarang kita menggunakan kurikulum Merdeka di situ ya, terutama pada kelas rendah ya, dan beberapa kelas ya tinggi ya, itu diberikannya secara bertahap. Berarti disesuaikan dengan kelasnya siswa. Ya. Kemudian selanjutnya bagaimana Bapak mengintegrasikan IPS dengan mata pelajaran lain, misalkan kayak IPS dengan IPA atau IPS dengan matematika di sekolahnya Bapak? Pernah atau nggak pernah, atau seperti apa? Untuk saya itu mengintegrasikan IPS dalam pembelajaran matematik ya. Misalnya kita mengaitkan materi tentang materi ekonomi dengan matematika gitu, atau dengan bahasa Indonesia ya, melalui kegiatan membaca teks. Nah, itu kan bisa diterapkan. Berarti ada di sekolah ya, Bapak ya. Dengan pembelajaran tematik tadi. Ya. Selanjutnya, apakah ada kendala dalam Bapak mengimplementasikan kurikulum tersebut? Ya, untuk kendalanya itu biasanya itu di masalah keterlambatan ya waktu ya, keterlambatan waktu adaptasi ya terhadap perubahan kurikulum yang sekarang sangat cepat sekali perubahannya. Karena beda menteri, beda ya, kebijakan. Kita harus mau nggak mau harus ya menyesuaikan kondisi di lapangan. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengatasi perbedaan siswa di dalam kurikulum? Karena kan di sekolah dasar itu kan siswanya beragam dan dari berbagai kalangan. Nah, itu bagaimana Bapak mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut, misalkan di kelas? Ya, saya biasanya menerapkan pembelajaran itu dengan menerapkan dengan bentuk diferensi ya, baik dari segi kontennya, segi prosesnya, namun produk yang agar produknya itu semua siswa tetap bisa mengikuti pembelajaran tersebut dengan cara seperti itu ya, salah satunya. Yang selanjutnya ada di dimensi ketiga. Tadi kan mengenai implementasi kurikulum. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tantangan dan strategi yang Bapak gunakan di pembelajaran, khususnya pembelajaran IPS. Nah, sebagai seorang guru yang senior nih Bapak di SD Cekrokusuman, mungkin berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengajarkan IPS di sekolah dasar? Strateginya ya, tantangan. Ya, saya biasanya itu menggunakan metode bentuk tantangan yang dia. Tantangan itu. Oh, itu ya. Oh ya. Tantangan yang terbesar yaitu membuat siswa itu tertarik. Ya, membuat siswa tertarik karena mereka sering menganggap bahwa IPS itu adalah suatu pelajaran yang hafalan. Ya, padahal ya tidak demikian ya. Jadi tidak harus hafalan, karena ya sekarang keilmuannya itu ya semakin kedepannya tantangan semakin berat dan tidak fokus di tentang hafalan, tapi kita harus ada istilahnya sumber-sumbernya yang itu untuk bekal kedepannya. Berarti karena IPS itu stereotipnya sering menghafal itu jadi tantangan terbesar Bapak. Selanjutnya, bagaimana
Bapak sendiri meningkatkan minat belajar siswa, karena tadi kan sudah istilahnya buruk. Nah itu bagaimana cara Bapak menggunakan strategi apa gitu untuk meningkatkan minat belajar siswa tersebut? Ya, untuk meningkatkan ya agar minat siswa itu tumbuh ya, bisa meningkat ya, saya biasanya menggunakan bentuk apa namanya permainan yang edukatif ya, atau metode permainan yang edukatif, kemudian dengan diskusi, studi kasus, agar pembelajaran itu lebih menarik siswa dalam semangat untuk dalam belajar. Ya gitu. Kepermainan gitu. Ya, jadi bentuknya apa ya? Permainan yang edukatif ya, dia kita sesuaikan dengan kondisi lapangan di situ. Jadi menyesuaikan ya kondisi saya itu, anaknya itu moodnya di apa, kita harus mengikuti zaman, bentuk apa permainan yang ada di saat itu. Kadang-kadang model-model anak-anak SD itu kan mainannya kan gonta-ganti ya. Sekarang baru mood main kelereng, besok main gadeng, besok main mood apa namanya itu karet, itu ada karet itu, lempar-lempar karet, lempar kartu ya. Itu kita harus mengikuti moodnya gitu, dunianya. Oke, berarti lebih ke mengikuti siswanya. Siswanya zamannya itu baru mood apa permainan apa ya, kita tinggal modifikasinya jaga itu dia senang, walaupun bentuknya belajar nanti ya. Selanjutnya bagaimana cara mengatasi keterbatasan fasilitas pembelajaran, karena kan mungkin di sekolah Bapak itu ya kalau kurang lengkap gitu, bagaimana cara Bapak sendiri mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut? Ya, nah saya biasanya memanfaatkan media yang sederhana aja, media seperti gambar, lingkungan sekitar itu ya, sumber belajar digital ya, gratis ya. Sekarang kan sekolah juga sudah ada bantuan IFP ya, bisa kita manfaatkan dengan bentuk di situ dengan digitalnya kayak gitu. Itu IFP itu yang itu ya Pak? Yang TV yang besar bisa itu kan? Ya, itu bisa. Saya juga pernah itu observasi ke sekolah itu katanya sudah ada itu, tapi baru cuma satu ya di sekolah. Ya, baru satu per sekolah sekarang. Itu berarti Bapak sering memanfaatkan itu atau seperti apa di sekolah? Ya, bukannya sering, tapi karena itu yang menggunakan juga banyak guru, nah nanti bisa bergantian ya kayak gitu, atau kita nanti besok akan saya pakai, kita ada konversasi dengan guru yang lain, kan bisa apa, kita ada PS, ada permainan, saya akan menggunakan di ruangan perpustakaan kan. Berarti kita tidak saling bertubrukan dengan temannya atau teman guru di sekolah. Itu program terbaru nih dari Presiden. Oke, berarti sangat bagus ya sudah fasilitasnya di sekolah negeri di Yogyakarta. Ya, alhamdulillah sudah ada beberapa bantuan sarana sarpras yang untuk peningkatan pembelajaran siswa yang ada di Kota Yogyakarta. Oke, selanjutnya mungkin strategi apa yang biasanya dihadapi oleh Bapak sendiri karena siswa sendiri itu kurang aktif? Strateginya seperti apa jika siswa kurang aktif itu? Ya, melibatkan mereka, kita melibatkan mereka dalam kerja kelompok ya, kelompok-kelompok kecil gitu, memberikan apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang sederhana untuk meningkatkan ya kepercayaan diri mereka. Jadi pertanyaan kecil dan pertanyaan yang dari mudah ke yang sukar dan menarik, nanti kan mesti akan tumbuh persaingan dalam satu kelompok itu sendiri. Mungkin itu ya. Jadi lebih kontekstual atau lebih ke nyata. Ya, nyata. Pengalaman. Biar nanti anaknya ya aktif, karena itu saya kurang aktif Pak, kasih soal yang mudah, dia menjawab kan, dia akan merasa wah dapat betul lagi, kasih tahu kayak itu. Jadi semangat dia akan menjawab pertanyaan. Kalau kasihkan pertanyaan yang
susah atau pembelajaran yang sulit, ya mereka kan udah malas dulu, maka nanti anaknya kurang aktif itu. Oke, selanjutnya mungkin dimensi yang terakhir atau dimensi yang keempat yang akan saya tanyakan itu mengenai gagasan-gagasan inovatif Bapak sendiri sebagai guru untuk pembelajaran IPS yang ideal. Nah, yang pertama, tadi kan sudah disebutkan kalau dari DIY sendiri atau semua provinsi ya itu sudah mendapatkan IPF. Kita setiap kabupaten kota sudah mulai tidak, Pak? Iya, kalau di luar Jawa kurang tahu, tapi kalau Jawa kayaknya sudah. Nah, itu kan termasuk fasilitasnya sudah mulai dilengkapi lah istilahnya oleh pemerintah. Nah, bagaimana Bapak sendiri, bagaimana pembelajaran IPS yang ideal menurut Bapak sendiri dengan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah tadi? Ya, karena pembelajarannya IPS itu bisa dikatakan ideal ya, berarti kita nanti bisa langkah kita dengan berbasis pengalaman ya, berbasis pengalaman langsung, seperti misalnya kunjungan lapangan, kunjungan ke lapangan, atau dengan virtual ya, tour ya ke tempat-tempat bersejarah kayak gitu kan, itu bisa dilakukan seperti itu. Berarti lebih ke misalkan menampilkan video gitu ke ya, paling tidak anak-anak udah ada gambaran di itu kayak gitu, tapi baru dinyatakan di lapangan kayak seperti apa, tidak hanya di awang-awang atau di dunia virtual, nanti langsung diterapkan di nyata biasa kemana ya gitu. Kayak gitu. Selanjutnya, inovasi yang Bapak sering terapkan dalam pembelajaran IPS itu seperti apa? Ya, saya sebenarnya ingin menggunakan teknologi seperti itu ya, ya, agar agar siswa itu bisa ya melihat simulasi peristiwa sejarah secara nyata. Jadi tidak hanya melihat di papan digital, papan maya, nah kita bisa kalau langsung kan bisa nyatanya seperti apa. Jadi kadang yang dibutuhkan dengan nyata kan beda. Nah, maka nanti ada namanya anak bisa berpikir, oh seperti ini toh. Nah, jadi kan belajarnya kan dengan kehidupan sehari-hari, oh seperti ini ya. Dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, kayak gitu. Selanjutnya, peran teknologi seperti apa yang akan diterapkan di dalam pembelajaran IPS ke depannya? Ya, karena teknologi itu akan sangat penting ya, sangat penting untuk mendukung pembelajaran IPS ya. Ya, untuk apa ya? Untuk memperkaya sumber belajar kita ya. Untuk meningkatkan interaktivitas siswa. Jadi teknologi itu sebagai sarana atau penunjang untuk memperkaya sumber belajar anak-anak itu, agar nanti kedepannya lebih interaksi lah, lebih nyata kayak gitu. Berarti teknologi sebagai pembantu ya, membantu siswa bisa untuk meningkatkan pembelajarannya ke depannya lebih baik. Yang terakhir, harapan apa yang Bapak inginkan terhadap pembelajaran IPS di masa yang akan mendatang? Ya, saya itu berharap IPS itu tidak hanya dianggap sebagai materi atau pembelajaran yang isinya notabene atau pemikiran itu adalah sesuatu hafalan, tapi sebagai sarana ya, belajar IPS sebagai sarana untuk membentuk karakter ya, dari pemahaman siswa itu sendiri secara sosial. Jadi di IPS itu memang diharapkan
karakter sosial siswa itu ada, bukan sekedar hafalan, menghafal kayak gitu. Berarti ya hafalan ditambah ada karakter untuk menjadi siswa yang ya, sosialnya itu ada di situ. Oh, berarti tidak hanya istilahnya tidak hanya teori saja, Ya, bisa ya, langsung di praktekkan sosialnya itu sosial dapat gitu. ya, secara Oke. pemahamannya ya pemahaman sosialnya itu nyata ya. Jadi siswa itu melakukannya, menerapkannya, ya belajar karakter pemahaman sosial siswa itu sendiri. Oh, oke. Ini pun Bapak, berhubung kita sudah membahas dari dimensi 1 mengenai desain pembelajaran, dimensi kedua implementasi kurikulum, dimensi ketiga mengenai tantangan dan strategi, dan yang dimensi keempat gagasan inovatif guru di pembelajaran IPS sudah kita lakukan, dan alhamdulillah Bapak juga sudah mau melakukan wawancara dengan saya, dan harapannya semoga kita bisa menerapkan pembelajaran IPS ini lebih interaktif dan juga menarik ke depannya bagi siswa, karena kan tadi juga disebutkan tantangan terbesarnya itu salah satunya adalah siswa menganggap itu hanya metode hafalan aja, dan tidak menarik seperti itu gitu. Mungkin kedepannya bisa kita sebagai, khususnya saya sendiri sebagai calon guru, ya bisa lebih aplikatif dan juga inovatif dalam mengembangkan pembelajaran IPS. Bapak, mungkin dari saya itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu. Iya.